Bapa kami yang ada di surga, dengan sukacita siang hari ini kami mau diterangi dengan firman Tuhan. Kami mau membaca Alkitab. Terangi selalu hati dan jiwa kami dengan roh yang kudus dan suci, untuk kami mengerti hikmat daripada firman-Mu, agar kami dapat mengerti memahami tentang Engkau dan segala jalan-jalan Tuhan di hidup kami. Jadikan kami orang yang bersabar menghadapi situasi dan kondisi dunia saat ini. Ada banyak penghujatan di mana-mana Tuhan, di mana Engkau telah mengatakan kepada kami untuk setia berjaga-jaga dan berdoa. Karena akan banyak penganiayaan, penghujatan di akhir-akhir kedatangan, di mana kedatangan yang kami persiapkan atas Raja kami adalah bahwa kami akan tetap setia di dalam segala penganiayaan. Sekalipun itu, jika kami tidak sanggup menerima penganiayaan itu, angkat kami Tuhan. Bawa kami ke hadirat-Mu supaya kami bisa kuat dan tetap diberi kemampuan menghadapi semua hal, dan kesakitan dan penganiayaan, bahkan juga penghujatan. Ada banyak hal yang terjadi di dunia ini. Kami akan tetap mendoakan mulut-mulut mereka. Kami akan tetap mendoakan orang-orang yang belum mengerti tentang kesadaran spiritual dalam dirinya, bahwa mereka lebih ditonjolkan sisi iblis atau kejahatannya dibandingkan dengan pengertian yang dalam tentang Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai kami sepenuhnya, agar kami yang menjadi anak-anak-Mu di dunia ini tetap selalu tabah, kuat, dan berdoa dan berjaga-jaga. Karena kami tidak tahu kapan kami akan dijemput, dipanggil, ataupun kembali kepadamu, sehingga kami mau bertobat setiap hari, mengasihi, mengampuni, mendoakan setiap orang yang jahat di dunia ini. Karena siapakah kami ini Tuhan tanpa Engkau? Apa yang dipikirkan manusia tidak bisa dipikirkan oleh manusia lainnya jika tidak ada pengertian dan saling terbuka, saling mengerti tentang roh dan kebenaran. Jika ada di hati seseorang ada Roh Kudus, maka dia akan mengerti siapa Yesus. Dia akan tahu siapa Tuhan Yesus. Dia akan mengenal dan mencari kebenaran, bukannya menghujat. Kami tahu mulut-mulut penghujat ini bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari roh-roh jahat yang antikristus, yang tidak mau menerima keselamatan, ataupun orang-orang yang memang sudah terdoktrin jahat di otak dan pikirannya. Kami tidak memaksakan suatu kehendak kepada orang lain untuk mengerti memahami tentang Tuhan Yesus. Karena jika seseorang tidak ada Roh Kudus, tidak diberi pengertian tentang ini, maka siapapun tidak akan dapat menerima siapa Yesus. Karena itu Tuhan, kami mau Engkau memberikannya kepada mereka juga yang belum mengerti sepenuhnya tentang Engkau, agar kami, bukan hanya kami yang menerima ini, tetapi mereka juga diubahkan hati dan jiwa mereka, agar mereka bukan hanya terdoktrin dengan kitab yang salah, ataupun pelajaran yang salah, ataupun dogma yang salah tentang Engkau, agar mereka tahu siapa Engkau sesungguhnya. Apalagi jika mereka dapat bertemu dengan Engkau secara pribadi, spiritual, dan bahkan di saat menjelang kematian mereka. Terima kasih Tuhan. Apapun itu, kami tetap mendoakan mereka untuk pertobatan. Apapun itu yang telah dilakukan orang-orang kepada kami, kami tetap mendoakannya. Tetapi berbahagialah setiap orang yang belum mengenal Engkau, tetapi hidupnya baik dan benar. Tuhan juga mengasihi orang-orang yang tidak jahat, tetapi mulut-mulut para penghujat ini hanya Tuhan sendiri yang akan menghukum mereka. Kami tidak berhak melakukan apapun kecuali ada hukum yang sudah ditetapkan dari seorang yang sudah menistakan atau menghujat Engkau di publik, di pengadilan, ataupun hukum-hukum yang mengaturnya. Terima kasih Tuhan, kuasai kami sepenuhnya dengan kasih-Mu, berkati hidup kami, rumah tangga kami, saudara-saudara kami, dan juga aku dan suamiku. Kiranya terang kasih-Mu selalu menyinari kami, dan firman-Mu kami sambut dan sukacita. Amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari Yosua 12 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-24 dengan perikop
Daftar raja-raja yang kalah, yang demikian bunyinya. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit dari sungai Arnon sampai gunung Hermon serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang memerintah atas suatu daerah dari Aroer yang letaknya di tepi sungai Arnon. Pada pertengahan sungai itu ditambah setengah Gilead sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon, dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur danau Kinerot dan sampai sebelah timur laut Araba, yakni laut Asin, ke arah Bet Yesimot dan ke arah selatan sampai kaki lereng gunung Pisgah. Selanjutnya daerah Ok, raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Asitarot dan di Edrei dan memerintah atas gunung Hermon, atas Salka dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gezur dan orang Maaka, dan atas setengah Gilead sampai daerah Sihon raja Hesibon. Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka, dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye, yang setengah itu menjadi milik mereka. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Raja negeri Yeriko 1, raja negeri Ai di sebelah Betel 1, raja negeri Yerusalem 1, raja negeri Hebron 1, raja negeri Hebron 1, raja negeri Yarmut 1, raja negeri Lakis 1, raja negeri Eglon 1, raja negeri Gezer 1, raja negeri Debir 1, raja negeri Geder 1, raja negeri Horma 1, raja negeri Arad 1, raja negeri Libna 1, raja negeri Adulam 1, raja negeri Makeda 1, raja negeri Betel 1, raja negeri Tapua 1, raja negeri Heper 1, raja negeri Afek 1, raja negeri Lasaron 1, raja negeri Madon 1, raja negeri Hazor 1, raja negeri Simron Meron 1, raja negeri Aksaf 1, raja negeri Ta'anak 1, raja negeri Megido 1, raja negeri Kedes 1, raja negeri Yokneam di dekat gunung Karmel 1, raja negeri Dor di tanah bukit Dor 1, raja negeri Goyim di Galilea 1, raja negeri Tirsa 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menjaga, memelihara, dan melakukannya. Biarlah kami selalu setia di dalam firman-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas apa yang kami dengar dan baca, bahwa bangsa pilihan-Mu akan selalu ada Engkau di depan mereka untuk berperang melawan musuh-musuh yang menjahati mereka, karena mereka hidupnya hanya bergantung padamu saja. Ampuni salah dan dosa mereka jika telah menyimpang ke kiri dan ke kanan dari jalan-jalan Tuhan, ataupun ikut kepada penyembah-penyembah berhala. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap setia mendoakan semua orang, mendoakan bangsa yang berperang, mendoakan Israel dan sekutu-sekutunya, mendoakan seteru-seteru mereka juga yang sedang berperang, agar pertobatan terjadi ke seluruh dunia ini, sehingga semuanya damai dan menjadi bahagia. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selamanya. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati subscriber saya dimanapun berada. Amin.